Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panah Kolbu. Syekh Muhammad Shaleh bin Abdurrahman adalah seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan pantai utara Banten. Syekh Muhammad Shaleh sebelumnya adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu dari Sunan Ampel, dia kemudian menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin atau Sultan Syarif Hidayatullah yang pada masa itu menjadi penguasa Cirebon. Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, lalu Syekh Muhammad Shaleh diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah sambil mencari putranya Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten dan sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun, dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Akhirnya Syekh Muhammad Shaleh pun bertemu Maulana Hasanuddin di Gunung Lempu yang dekat kampung Merapit, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara. Setelah bertemu, Maulana Hasanuddin menolak untuk segera kembali ke Cirebon karena merasa terpanggil untuk mengislamkan Tatar Banten yang masih banyak memeluk agama Hindu. Syekh Muhammad Shaleh pun akhirnya menetap di Gunung Santri yang merupakan salah satu bukit dan nama kampung di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, dan mulai berdakwah menemani Sultan Hasanuddin. Maulana Hasanuddin pun kemudian mengangkat Syekh Muhammad Shaleh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat dengan julukan Cili Koren, karena berhasil dengan pertanian dengan mengelola sawah untuk hidup sehari-hari dengan julukan sawah Siderup yang berada di Blok PG. Namun syiar Islam yang dilakukan Maulana Hasanuddin mendapat tantangan dari Prabu Pucuk Umun, sang penguasa kala itu, yang semakin kehilangan pengaruh akibat masuknya ajaran Islam. Karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulau Sari atau Gunung Karang dan Pulau Panai dan Ujung Kulon, Prabu Pucuk Umun pun menantang Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago, dan sebagai taruhannya jika kalah akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Pucuk Umun lalu diterima Maulana Hasanuddin. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Shaleh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Shaleh yang bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan dua ayam jago tersebut berlangsung seru. Namun akhirnya ayam jago milik Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertarungan dan membawa ayam jago tersebut ke rumahnya. Ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Shaleh sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin.
Akibat kekalahan adu ayam jago tersebut, Prabu Pucukumun pun tidak terima dan mengajak berperang Sultan Maulana Hasanuddin. Namun akhirnya pasukan Prabu Pucukumun pun dapat dikalahkan dalam perperangan dan mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Sholeh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubalik dan mensyiarkan agama Islam kembali. Syekh Muhammad Sholeh wafat pada usia 76 tahun dan berpesan kepada santrinya, jika wafat dimakamkan di Gunung Santri. Dan Syekh Muhammad Sholeh wafat pada tahun 1550 Hijriah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.